Welcome to Jurusan Cupang. Sekarang subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kita udah kayak mau konferensi pers ya. Selamat malam, semuanya. yang baru gabung. Yuk yang mau belajar pintar, masuk. Ya, kali ini kita mau bahas apa nih, Cici? Mau bahas mengenai perbedaan jenis ikan-ikan multicolor yang untuk IBC, marble, AOC itu apa sih beda-bedanya? Yuk yang mau pintar buruan masuk, kita akan ngebahas. Setahu kita kali ini sesi edukasi nih. Ya, sesi edukasi. Nggak ada lelang. Nggak ada lelang, kagak ada lelang. Tolong dibantu share ke teman-temannya yang mau tahu apa itu perbedaan marble, multicolor sama AOC. Ya, itu kalau di kelas kontes penilaiannya kayak gimana sih gitu, supaya kalian ngerti gitu. Bedanya tahu gimana sih? Betul. Kan suka bingung. Bedanya tuh apa sih, di mana sih penilaiannya itu seperti apa sih? Yuk dibantu share ke teman-temannya yuk. Sambil kita menunggu berkumpul. Ini kita lagi mau konferensi pers. Kayak banyak banget yang nanya sama gue gini, C, ikan ini bagus gak sih, C, gitu. Tapi gue selalu bertanya balik, gue selalu bertanya seperti ini, bagus buat apa? Ya. Menurut gue, bagus buat mata lu, bagus lu buat indukan, itu juga mesti dilihat lagi pasangannya, atau bagus buat kontes nih. Bener apa enggak sih? Ya bener lah, karena persepsi bagus itu kan nggak ada acuan bagus tuh seperti ini gitu kan, semua tergantung tujuannya gitu kan. Betul. Bagus buat lu belum tentu bagus buat gua gitu. Benar. Gua liat ini ikan bagus buat kontes, bagus buat breeding, bener. Padahal ikan bagus buat breeding belum tentu bagus buat kontes. Betul. Ikan bagus buat kontes belum tentu bagus buat breeding. Betul. Nah, betul itu. Ikan bagus gua lihat belum tentu bagus buat kontes dan bagus buat breeding. Betul. Nah, gitu, bener juga. Nah makanya. Gue selalu bilang sama kalian selalu pas lelang kan, yuk kalian yuk, gue bilang gitu, beli ikan mahal-mahal sayang kalau ada kontes, makanya kalau bisa sempet datang tuh datang, matanya belajar. Gua aja sampai detik ini ya, kita nggak nutup kemungkinan dong, karena kita punya selera. Kadang-kadang itu mata dulu yang bermain. Betul. Kadang kita itu ngeliat warna dulu, sebenarnya kan terbalik. Menurut gua bukannya lebih ke, maksudnya ke bodinya semuanya itu, anal dorsalnya dulu baru ke warna. Sebenarnya enggak juga. Kalau lu lihat ke warna itu ada benar juga, tapi nggak 100% benar. Emang kalau dilihat pertama itu tetap gimana pun juga impression ikan itu dulu. Kalau ikan itu nggak ada impression, biasa kita akan susah menilai, mau melihat ikan itu lebih dalam, bener nggak? Betul. Nah kalau kita udah impressionnya udah ada, nah baru kita lihat ikannya itu penilaiannya bentuk dan warna, kita lihat secara dua-duanya gitu. Nggak ada namanya orang tuh nih mindset orang di IBC itu cuman ngelihat warna. Betul. Kan mindsetnya itu SND cuma ngelihat bentuk. Sebenarnya nggak juga. IBC itu punya warna bagus tapi punya bentuknya parah, tetap nggak bisa. Nggak bisa. Memang sih mindset orang ada IBC itu memang warna dulu. Seandainya kan kalau SNI orang lebih mikir yang lebar-lebar, ekor lebar, mindsetnya kan kayak gitu kan, mereka kan gitu. Nah sekarang sebenarnya kita itu mau membahas yang banyak ditanya itu, dan sedikit rancu, bukan sedikit lagi sih sebenarnya, banyak banget rancu. Banyak dong rancu dong. Itu bedanya apa? 3 warna ini ya, kayak marble, multicolor, sama AOC. Itu yang kita mau bahas malam ini, ya kan? Sebenarnya dong, apa sih pembeda simpel ikan marble, multi, sama AOC itu? Oke, pertama kita harus tahu dulu nih tiga klasifikasi untuk marble, multicolor, dan AOC. Betul. Nah, marble dan multicolor ini adalah sesuatu kelas di kontes IBC yang udah ada standarisasinya gitu. Sedangkan AOC ini yang paling sedikit berbeda. Betul. Any other color. Jadi emang AOC ini nggak ada kelasnya gitu, nggak ada standar penilaiannya seperti apa. Makanya kadang-kadang orang ikan ini kan masuk mana, sebutnya langsung aja AOC, main gampang karena dia kadang-kadang nggak tahu nih kan masuk marble atau masuk multicolor. Betul. Gampangnya AOC aja. Kayak dulu sempet awal kayak sebelum tahun 2017 itu ada tuh kelasnya AOC atau di IBC color variation. Nah karena nggak ada standarnya, itu sering dah terjadi keributan setelah penjurian karena
selera, Edian itu cuman berdasarkan selera juri gitu kan, nggak ada acuan EOC yang bagus tuh seperti apa gitu. Jadi ya udah jadi selalu habis ini juri ini pilih ini, juri ini seleranya ini, peserta enggak kok ikan kayak gini ikan jelek, jurinya buta apa? Ya tapi kan itu seleranya juri gitu loh. EOC lu nggak bisa, kadang-kadang juri cuma lihat bentuknya aja gitu. Tapi sebetulnya kalau boleh ngomong AOC gue juga rancu loh. AOC kepanjangan itu any other color ya, Iya, any any color. other color. Oke, gue juga rancu loh AOC itu. Apa yang membuat lu rancu maksudnya? Bingung. Dia gimana gitu masuknya kemana? Kadang tuh suka kayak ke multi, kayak kemana gitu kadang-kala gitu. Ya itu dia, karena EOC itu nggak ada standarnya, makanya itu rancu gitu. Dia nggak bisa, biasanya nih orang ikan yang nggak bisa masuk marble, nggak bisa masuk multi, yang nggak ideal lah di multicolor, dia masukkan ke EOC. Jadi Tapi ikan kayak sebenarnya kayak ikan kelas buangan sebenarnya, cuman kayak yang bisa dibilang mungkin sedikit menarik, tapi nggak sesuai standar gitu loh. Kesian dia. Nggak sesuai standar, cuman ya karena orang apa ya namanya ikan kelihatan, gue liat ikan ini bagus nih, tapi kan kita ngomong bukan masalah bagus menurut kita, tapi Betul. standar gitu. Mungkin warna ini emang menarik untuk di kalangan banyak orang, lihat oh ikannya warnanya bagus, unik. Tapi kita kan menilai berdasarkan standar. Nah di standarnya itu nggak sesuai gitu. Nah kita harus mencari, makanya orang wah ini kan bagus, tapi kalau kita jual sebagai multicolor nggak akan menang. Makanya mereka orang kadang-kadang menjual sebagai EOC gitu. Tapi untuk di IBC sendiri sekarang entry untuk AOC itu banyak gak sih? Jadi EOC itu di IBC sampai sekarang itu sebenarnya belum ada acuannya, dan kelas khususnya itu belum ada. Jadi lebih biasa kita tergantung panitia penyelenggara mau membuka kelas itu apa enggak gitu. Makanya dari kalau berdasarkan IBC ya nggak ada standarnya. Kita juga nggak tahu, nggak ada data pesertanya berapa banyak gitu loh. Kalau berdasarkan setahun terakhir ini kita buka kelas color variation yang kita bagi-bagi itu di IBC, itu kan hak prerogatif panitia nih, karena kita tahu di kelas opsional. Nah itu sih lumayan banyak peminatnya. Bisa sampai kemarin kayak ada hampir 100 juga, ada 100 ekor buat, karena tapi kita bagi beberapa kelas gitu ya EOC-nya. Tapi kau pernah denger dong, kalau kelas IBC itu kalau di luar negeri itu buka sebenarnya lebih banyak daripada di kita di Indonesia. Itu Di luar betul apa negerinya enggak? di mana dulu nih? Oh beda negara beda lagi. Beda negara. Jadi gini, di IBC itu pembagian kelasnya itu berdasarkan area. Oh. Area itu kayak area 1 itu Amerika. Area 2 itu Eropa. Area 3 Asia kayak Cina, Korea gitu. Kita di Indonesia Asia Tenggara itu area 6. Nah, kalau area 6 ya udah kelasnya pasti pembagian kurang lebih sama gitu loh. Jadi tiap area, nah yang emang biasa kadang-kadang lebih banyak tuh area 1 dan area 2. Kenapa mereka lebih banyak? Karena mereka satu dia harus kelasnya biasa ada jantan dan betina. Jadi warna half moon hijau ada kelasnya half moon hijau betina, half moon pattern jantan ada betina. Jadi semua ada betina. Cuman emang dia banyakan di half moon dan long fin double tail. So, plakatnya pun dikit, seringnya biasa cuma 1-2 kelas gitu. Sebenarnya paling banyak justru di Asia Tenggara sekarang, Asia area Tenggara, 6 ini area yang paling 6. banyak kelasnya. Kelas buka kelasnya. Iya, Total bisa. kelas kita ada berapa? Kalau standar biasa sekitar 60-an. 60 kelas. 60 kelas itu yang 60 sampai 70 kelas lah biasa. 60 sampai 70 kelas kita. Kalau regular kelasnya itu sekitar 30-an deh. Regularnya. Oke. Terus dong, kenapa tuh ya dong? Kadang standar marble atau multi itu ya di plakat beda banget dengan standarnya HM, DTHM sama CT. Sebenarnya standarnya sama. Mau HM, CT, PK, DT, Giant itu semua standar sama, nggak ada bedanya. Mungkin yang membuat kesannya berbeda adalah level dari stabilitas genetik ikannya itu gitu loh, sama banyak orang yang udah ternak apa belum. Terutama di plakat kan emang banyak yang ternak. Multicolor pertama keluar di plakat, baru ke HM, habis itu baru ke DT, terus mungkin terakhir ke CT. Makanya perkembangannya namanya orang udah lari udah umur 2 tahun sama umur 1 tahun kan larinya pasti jauh dong. Jauh, benar, lebih benar. ke situ. Kalau standar udah dibikin dari awal tuh sama untuk semuanya gitu. Standar sebenarnya begitu-begitu aja ya. Terus dong sebenarnya nih ya sekarang ya, apa sih maksudnya? Sekarang kan banyak banget tuh kalau orang jual ikan nama-nama dagangnya gitu ya.
itu sebenarnya gue agak-agak bingung sih nama dagang sama standarnya itu. Ya itu dia di IBC kita nggak mengakomodir nama dagang kan. Itu sebenarnya kadang suka bingung ya. Cek, ini Cece masuk Filamik ya? Cek. Iya benar. Cek, ada apa lagi tuh ya? Sebenarnya tuh ya. Apa yang kepala merah dong? Apa Hellboy? Hellboy cek, Hellboy. Gue waktu main ke tempatnya Domi aja gitu ya, ke Boston ya. Gue nanya gitu sama salah satu pegawai dia. Hellboy kayak apa sih Hellboy? Gue kagak tahu Hellboy. Gue cuma taunya ya Nemo yang multicolor yang umum standar gitu. Iya, sampai kayak Avatar, Galaxy segala macam. Benar. Tapi itu sebenarnya tuh bukan nama dagang kan itu? Nama dagang. Lu mau bikin nama lu sendiri juga boleh. Ikan cupang nama Kala gitu. Boleh aja. Lu bilang tuh ikan kala gitu kan. Tapi sebenarnya garisnya tuh itu aja kan kayak apa aja dong, coba dong. Yang utamanya basicnya itu apa aja? Sebenarnya basicnya sih gini sih kalau itu kan untuk warna. Untuk warna kan marble kan multicolor. Nah multicolor ini kan sebenarnya multicolor itu biasanya tuh ikan-ikan dari genetik koi atau yang Nemo. Nah itu Nemo pun udah termasuk nama dagang gitu loh. Nemo itu nama dagang? Nemo itu nama dagang gitu. Kalau nama kelas ya udah sampai mentok sampai multicolor udah. Mau lu koi, mau lu Nemo itu multicolor maksudnya? Enggak juga. Koi Nemo bisa ada di marble, bisa ada di betul, multicolor, betul. tergantung perpaduan perpecahan warnanya. Perpecahan warnanya. Iya, gitu. Kita sekarang akan membahas masalah marble dulu, kalian ya, denger ini masalah marble ya. Marble yang ideal itu gimana? Coba deh bisa gambar pertama. Kita itu ya, marble. Biar kita tunjukkan. Kalau ada yang mau nanya-nanya yang benar-benar bingung, kita ngebahas mengenai marble, multicolor dan AOC untuk standar. Kalau kalian benar-benar ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti Cece lihat, nanti boleh. Yang sesuai dengan apa yang kita bahas, nanti akan kita keluarkan dan akan kita jawab, kita usahakan. Nah, ini salah satu penjelasan marble itu seperti apa sih. Jadi marble itu adalah perpaduan antara minimum dua warna gitu loh, antara warna terang dan warna gelap gitu. Nah terus marble itu mereka warnanya harus kontras. Apa itu kontras? Nah kontras itu gelap dan terang. Gelap. Lo tahu warna gelap apa aja? Betul. Apa warna gelap? Warna gelap yang gelap-gelap dong. Apa? Merah warna apa? Merah warna gelap. Biru warna gelap. Hitam. Hijau. Hijau warna gelap ya maksudnya gelap. ya. Hijau gelap. Abu iya gelap. Kuper. Nah itu warna-warna gelap. Kalau warna-warna terang kayak putih, kuning, orange, yellow, gold. Nah itu warna terang. Jadi harus perpaduan antara warna gelap dan warna terang gitu. Walaupun kadang-kadang ada beberapa ikan ya yang mungkin kita ngeliatnya ini kontras nih. Tapi kayak apa ya biasanya ya? Warna oranye sama kuning. Betul. Atau oranye sama putih. Betul. Nah itu sebenarnya nggak kontras karena sama-sama terang posisinya. Kelihatan bagus nih warnanya, kelihatannya kontras. Padahal sebenarnya itu kalau berdasarkan IBC nggak kontras. Mungkin di mata kita kontras gitu. Berarti kalau kontras itu dia harus seimbang antara gelap dan terangnya pecah di satu semua itu. Jadi ya kalau untuk kelas marble idealnya warna terang dan gelapnya ya pasti harus terbagi di badan dan di siripnya. Balance yang kita biasa ngomong dengan balance. Nah, kalau dua warna itu balance 50% gelap, 50% terang gitu. Makanya kalau ngomong balance jangan sembarangan, woi. Iya, balance. persepsi balance orang kadang-kadang melihatnya balance aja gitu kan, beda aja gitu loh. Terutama ada balance-nya nanti beda lagi di multicolor, persepsinya lebih beda lagi. Kalau marble mungkin lebih jelas, kalau dua warna ya warna gelap, warna terangnya. Nah kalau tiga warna ya dia harus sama juga komposisi warna terang gelapnya juga harus terbagi gitu. Marble itu, untuk marble itu tuh ada jumlah warnanya nggak sih, harus di berapa warna gitu dong? Kalau marble khususnya minimum 2. Minimum 2? Ya, kalau 3 warna dia harus terbagi dengan proporsi 33%. Balance tersebar di tiap, ya? Ya, di tiap warnanya.
kontras, gelap terangnya kontras ya. Kontras itu gelap terangnya. Makanya emang susah nyari marble yang ideal 3 warna karena 33%, 33%, 33%. 15 juta gue jual kalau buktinya. Nggak ada yang 50% aja udah susah gitu loh. Susah. Pasti ada warna ketiga sedikit lah gitu kan. Nah, kalau di sini kan kelihatan ada, nih kan ada tertulis nih kesalahannya. Di antara kalau colorfulnya di oak marble kan ada tulisan 25% sampai 30% warna terang atau gelap. Itu udah kesalahan minor. Minor, maksudnya kesalahan minor itu apa? Oke, di IBC itu ada tingkat kesalahan, ada slide, minor, major, sama severe. Oke. Jadi paling rendah itu slide, cuma -3, minor itu -5, major itu -9, terus severe itu -17 gitu. Jadi kalau minor, severe, kesalahan berat. Kesalahan berat. Yang paling berat itu apa sih? Selo. Misalnya di salah satu badan ada selo sedikit, itu maksudnya kesalahan apa? Enggak. Kesalahan. Kalau gini loh, yang lu harus lihat adalah Salah belajar gue berarti. jangan melihat ikan itu dari melihat oke, satu warna itu dong lu anggap itu kesalahan. Lu harus lihat kesalahan kayak selo itu bukan kesalahan kalau itu terdapat nyebar merata gitu loh. Seandainya dia sudah tersebar merata tapi ada satu titik dia cuma selo only. Tapi yang lainnya nggak ada warna selo. Tidak. Nah itu lu jangan membuat warna selonya yang salah. Tapi itu sebagai warna ketiga. Mau warna apapun itu salah gitu loh. Oke. Dia termasuk ke warna ketiga yang tidak tersebar di semua badan. Gitu. Jadi misalkan ada biru sama putih nih. Itu di sini udah selo. Nah itu kesalahan kan di sini kalau ada itu mana ya? Kita ada warna ketiga. Nah itu ada mana nih? Kesalahan ya. Jangan lupa dibantu share. Yang mau pinter masuk. Udah kesalahan major gitu kan. Nah, jadi makanya kalau ada misalkan blue sawo putih ada mau warna kuning, mau warna merah, mau warna selo, itu semua salah gitu loh. Semua kalau dia tidak tersebar, ingat ya. Tidak tersebar merata gitu. Kontras itu gelap terangnya itu rata. Balance, dia tersebar semua pecahan warnanya itu seimbang, betul? Iya, betul. Ingat ya. Hey, jangan sembarangan bilang balance. Gua aja gak berani tahu. Nah, terus ada juga kan tuh, terus poor kontras di salah satu unpaired fin. Apa sih unpaired fin? Pasti banyak yang bingung. Unpaired fin itu adalah sirip dorsal, sirip caudal, sirip anal. Yang di atas, bawah, sama belakang. Nah itu unpaired fin. Kalau paired fin itu sirip dasi sama sirip pectoral, sirip dayung. Nah itu paired fin. Jadi kalau ada salah satu warna di salah satu siripnya nggak balance komposisi warnanya pun itu ada kesalahan. Akan jadi minus. Akan jadi minus untuk penilaian, betul. Cuman sebenarnya kalau punya minor fault itu sebenarnya kalau turun kontras jangan takut, turun aja kalau cuma kesalahan cuma minor doang. Betul. Jangan, kadang-kadang orang tuh udah persepsinya nih kalau nyari ikan kayak gini marble, bener-bener nyari yang totally perfect. Maunya banyak banget nih orang kalau gue nyari ikan, ini masih kurang ini gitu. Ini masih kurang ini, padahal kesalahan cuma slide minor. Padahal kalau di kontes itu pun masih ada kemungkinan untuk menang gitu. Karena kan kita ngeliat ngebandingin lawannya gimana, lebih parah kesalahannya Dan kita juga nggak tahu lawan kita siapa. Iya. Dan hari ini ikan lu menang, ketika nanti ada kontes lagi, itu juga belum tentu bisa menang. Kenapa? Ini gue sedikit ya dong. Karena lawannya juga beda lagi. Iya beda lagi, bener. Lawan Habis lu beda lagi. kontes ini, Betul. besok nggak menang sama sekali bisa. Lu beli ikan harga dengan, mohon maaf ya, dengan berapapun itu, belum tentu mahal itu bisa menang di kontes. Cara bedain marking. Marking itu apa sih dong? Marking itu lebih kayak pola di badannya itu nih. Nah, jadi kan kalau biasa nih kayak apa ya, mungkin orang sekarang taunya yang marble panda gitu kan. Betul. Nah, itu biasanya itu markingnya itu biru putih, itu yang kita sebut marking, pemisah antara warna biru dan putihnya itu. Kayak panda kan jelas biru putihnya. Itu marking yang ideal buat marble gitu. Jadi atau marble dot atau sekarang kadang-kadang yang apa ya, yang nemo yang kuning oranye atau kuning merah. Betul. Cuma dua warna. Nah, itu biasa bagus tuh buat marble polanya karena dia cuma dua warna dan jelas gitu, tegas warna merah dan kuningnya pemisahnya jelas. Oke, cara bedain marking yang lebih ke marbling sama yang lebih ke bleeding itu gimana? Oke, kalau yang marking yang marbling itu yang kayak tadi gue bilang nih, yang barusan tadi gue bilang yang kayak polanya kayak sapi, kayak panda,
Nah itu kan polanya ada garisnya tuh warna biru dan putih, ada set pola garis. Sedangkan kalau yang buat ke multicolor itu biasa kayak lu nyampur cat nih, ada dua warna set lu campur terus lu aduk gitu. Nah di situ udah nggak jelas tuh mana, kadang-kadang warna biru sama merahnya ada gradasi, ada biru terus biru muda terus ke merah muda terus ke merah tua. Nah itu udah bleeding namanya. Itu lebih ke multicolor biasanya, yang color seperti itu. Jadi begitu tentang marbling ya, ingat ya. Oke, sekarang kita ngebahas masuk ke ikan warna nih, multicolor. Ciri-ciri multicolor yang paling ideal itu untuk standar itu apa? Multicolor yang ideal. Nah, multicolor itu bisa disebut dengan multicolor minimal berapa warna? Multicolor itu minimum 3 warna. 3 warna. Nah, mungkin bisa diganti itunya ke standar multicolornya biar kita itu. Nah, kalau multicolor itu dia minimum harus mempunyai 3 warna dan dia tetap harus kontras lagi. Pokoknya kalau di IBC semua warna pattern itu dia harus punya kontras. Apapun kelas, apapun. Pattern, multicolor itu semua harus ada kontras. Ya, karena itu kuncinya di warna pendefinisian warnanya. Kayak kita lihat di sini adalah multicolor adalah ikan cupang yang memiliki 3 atau lebih warna. Dan tapi ikan ini nggak masuk ke kelas-kelas pattern yang udah ada kayak marble, grizzle, bicolor, butterfly. Mereka ini nggak bisa masuk karena warnanya nggak sesuai kriteria, nggak fit gitu loh. Makanya dibuat kelas multicolor. Oke. Awalnya seperti itu. Nah, terus warnanya harus high contrast. High contrast itu apa? Kontras balik lagi yang tadi kontras itu ya. Iya, harus kontrasnya gitu. Ingat ya, semua-muanya itu menurut gue ya, semua-muanya itu akan balik lagi dengan kontras dan balance. Ya. Balik lagi ke situ, ya kan? Balik lagi dong. Ikan dengan pola marble di body dan atau di fish boleh nggak main di multi? Nggak boleh. Balik lagi karena semua. Udah harus recast lagi, udah salah. Karena dia tidak kontras dan tidak balance. Ya, kalau seandainya dia jadi aneh sendiri, beda sendiri. Kalau dibilang kontras mungkin ikan itu terkontras, mungkin ikan itu terbalance. Tapi, cuman pola di badannya itu yang nggak bisa masuk ke marble karena nggak ada definisi yang jelas antara warnanya. Oke. Kalau ini kan bleeding kan, tuh kayak kan di sini ditulis nih, the different color exhibit on the beta should be blend together instead of having well defined edges gitu kan, harus artinya dia nggak paham ya. Itulah guys, kalau nggak mau belajar panduan IBC pusing kepala aing bahasa Inggris nih, makanya mumpung ya dia kalau itu ya tadi seperti yang tadi udah gue jelaskan berkali-kali, dia harus warnanya harus bleeding, harus bercampur gitu, nggak boleh ada pemisah warna yang jelas di setiap warnanya, di ujung-ujung warnanya gitu. Apa di multi body dan tiap ampere fins wajib sama komposisi warnanya seperti halnya yang tadi kita bahas marble? Oke, kalau untuk di multicolor sebenarnya ideally ya, kalau dia bisa punya warna itu ideal. Cuman kalau dia nggak semua warnanya sama gitu. Misalkan karena orang banyak berpikir multicolor itu harus di dorsal punya 3 warna, hijau, kuning, merah, di caudal hijau, kuning, merah, ada hijau, kuning, merah, badan pun juga hijau, kuning, merah. Idealnya kalau ada seperti itu bagus, nggak jelek gitu kan. Nah tapi dengan punya 2 warna atau 3 warna yang berbeda-beda pun sebenarnya nggak ada kesalahan, karena di sini jelas gitu loh, nggak ada tertulis mereka harus punya warna yang sama gitu kan. Di sini kan cuma ditulis one unpaired fin being a solid color, berarti salah satu sirip dorsal caudal atau antenna dia cuma punya 1 warna. Nah itu kesalahan tuh, kesalahan berat, major, kesalahan berat. Jadi kalau selama dia minimal punya 2 warna itu nggak ada masalah. Jadi ada 2 warna, ada 3 warna. Itu nggak masalah, nggak apa-apa. Nggak ada masalah, nggak apa-apa. Karena di sini tertulis kok, jelas kok, nggak ada tulisan itu nggak boleh gitu. Betul. Kita kan mengacu ke sini. Kadang-kadang orang udah persepsinya seperti itu nih. Yang gua tahu doktrin orang, wah ini bagus nih, punya 3 warna. Tapi padahal dia ada 3 kadang titik-titik, tapi bahkan nggak balance dan malah bentuknya ngaco gitu loh. Tapi kenapa? Nggak kontras atau balance-nya tapi warnanya gelap semua. Kadang-kadang
merah biru putihnya dikit, dominan Hmm. merah biru Betul, tapi betul, putihnya betul. ada semua. Dia bilang Betul. udah dibilang balance kayak gitu. Betul. Heeh. Udah nyebar Iya, balance. tiga-tiganya ada di semua warna ada 3 kan. Tetap kita lihat kontrasnya dominannya warna gelapnya atau warna terangnya, malah dominan warna terang. Tapi kadang bisa mungkin menang nggak? Mungkin aja menang mah. Karena kan semua tergantung lawan. Jadi guys, ayo Semua kan tergantung lawan gitu. belajar pede buat ikut kontes, Iya. ya. Karena belum tentu kalah juga gitu, karena lawannya balik lagi tuh beda-beda gitu. Dan ketika lu ikut kontes, kalau menurut gue ya Dom, gue itu agak sedikit pintar. Gue nggak bilang gue Sedikit. pintar, Oke. gue bilang gue agak sedikit lebih pintar, agak sedikit lebih paham. Itu karena memang kalau ada kontes, terus kalian juga ngajarin gue, itu tuh ngeliat ikan. Jadi mata itu juga belajar tanpa sadar. Iya, latihan. Jadi ngelihat ikan yang menang sebenarnya. Betul, karena menurut gue ya Dom, untuk kontes ini ya Dom, itu nggak bisa belajar textbook. Menurut gue. Iya. Tapi mata dulu yang main. Iya, karena benar. Itu benar banget karena belajar textbook kadang-kadang kita ngeliat oh gini ini salah. Semuanya salah. Kita nyari ikan yang perfect, kita nggak dapet at the end kita nggak turun kontes. Betul. Dan ketika lu kalau juga nggak gitu paham ya, lu textbook doang. Hati-hati guys. Lu jadi salah paham. Benar, banyak yang kayak gitu kan. Jadi kalau lebih baik kalau menurut gue ya, gue lebih cepat belajar itu memang dari mata dulu. Dari mata sering ngeliat, baru kan sekarang banyak banget tuh kayak beberapa kayak yuk kopinya IBC itu kalau mau minta kan bisa kan Dok? Ada Setahu gua. di highlight story gua pun Betul, ada. tinggal download itu bisa. Jadi menurut gua tuh belajar dulu, mata lu tuh ngeliat sesuatu yang di kontes-kontes tuh ikan menang tuh seperti apa sih, ikan kontes tuh seperti apa sih. Dari situ lu tinggal download doang panduan IBC. Oh iya karena gini gitu. Sama belajar ngebaca buku IBC itu jangan satu-satu, jangan per part doang lu ambil gitu loh. Itu nggak ada yang bahasa Indonesia Dok? Ada sih, cuman gua mau mengedukasi biar karena kadang-kadang kalau pakai bahasa Indonesia Bahasanya tafsirnya beda. suka beda ya gitu loh. Bisa Kadang lah, lu. persepsinya berbeda orang gitu. Tolong minta Bapak Dom yang satu ini ya, buku panduan IBC itu ditranslate dalam bahasa Indonesia ya. PR kadang-kala kita udah Di bahasa Indonesia udah ada. keluarin dong. Keluarin lah. Maksud kalau gua kan gini loh, kadang-kadang kenapa gua mau bahasa Inggris yang boleh? Karena kalau kita tujuannya kan kalau gua waktu itu belajar buat jadi juri. Betul. Dan kita akan komunikasi dengan orang luar yang pakai bahasa Inggris kan. Jadi kalau kita ngertinya bahasa Inggris, kita debat sama orang dari negara manapun kita bisa nyambung gitu. Bukan sih Dom, maksud kalau gue lebih saja segini Dom. Untuk bahasa kayak kontras, bahasa yang memang kayak balance, unfin apa segala macam, unperfin apa semua itu, tetap lu nggak apa-apa ini English. Yang lain-lainnya dong. Lah, gue ini udah mama, hidup gue udah berat. Suruh ke Google Translate lagi tuh kadang keder gua gitu. Ya udah lu Google Translate, lu kan cuma belajar multi-color marble doang udah. Kayak kan udah pelajarin. Mau belajar semua. Oh, kalau bisa belajar semua kenapa enggak gitu, ya kan? Terus Dom, balik ya, kita masih di tentang multicolor, masih di tentang ikan multicolor ya. Selain balance, apa volume tiap warna berpengaruh pada penilaian? Oh tentu berpengaruh dong. Nih di sini kita balik lagi ke standarnya pertanyaan ini. Kita jawab dengan standar. Di sini yang pertama third color present but percentage vary between 15 dan 20. Jadi dia ada 3 warna, tapi warna ketiganya tuh cuma 15 sampai 25%. Itu kesalahan minor. Terus ada lagi warna ketiganya itu bahkan lebih lagi kurang dari 15%. Itu kesalahan major ya. Seperti yang tadi gue bilang, kadang dia punya definisi kayak di 3 warna semua ada. Betul. Cuma warna kurang banget dari 15%, cuma asal ada aja gitu loh. Betul. Kadang nih Kesalahan gitu. kadang balance ada emang di dorsal atas ada emang kuning ada titik coy. Yang titik-titik dibilang ada semua balance di setiap pin ada gitu kan. Tuh kan Dom, bener, setuju. Tolong ditranslate ke bahasa Indonesia supaya banyak yang mengerti. Tapi tetap bahasa ikannya seperti balance, ampere, kontras dan lain-lain itu semua tetap in Indonesia. Justru kan biar sekalian belajar bahasa Inggris, kita dipaksa untuk belajar bahasa Inggris. Lu salah. Aku juga bego. Enggak. Kalau lu bego bukan. dulu bahasa Inggrisnya. Bukan, kalau lu kan sorry ya.
Kalau lu itu kan, lu terpaksa belajar karena lu pada kala itu memang mau jadi juri. Nah, yang ini kan untuk peserta-peserta, ya. Jadi maksudnya udah males, udah mendingan dengerin lu salah. Ini kita di mana ini? Gue kan udah nyebut ya, ini kita di mana gitu loh. Ya udah. Nanti udah ada sebenarnya gue nggak pernah mau share kalau orang minta share gue kasih bahasa Inggris. Padahal ada bahasa Indonesia udah ada. Berarti kita boleh minta nih? Ya, yang Indonesia? Ya, boleh aja. Kalau jangan kayak dong. Boleh aja. Tenang guys. Gue males aja kasih dia itu doang. Gue malas nyarinya yang bahasa Indonesia di mana. Gak apa-apa. Tenang guys. Gue akan perjuangan untuk kalian. Biasanya di seminar tuh ada yang bukunya bahasa Indonesia udah ada. Tapi biasanya ikut seminar bayar dapat bukunya itu udah bahasa Indonesia. Kalau di Indonesia biasa gitu. Nggak apa-apa guys, tenang aja ya. Demi edukasi gue akan membela kalian, tenang aja. Gue akan perjuangkan tentang masalah bahasa Indonesia karena gue juga mau. Oke, sekarang kita masuk ke kelas AOC. Ini nih yang seru nih, karena sejujurnya kelas AOC itu nggak gitu banyak juga dong yang tahu. Iya, banyak salah kaprah sebenarnya. Betul, AOC. banyak salah kaprah mengenai kelas AOC itu, ya kan? Bedanya AOC sama fancy itu apa? Ya, fancy itu part dari AOC lah. Jadi semua warna yang nggak termasuk warna yang nggak bisa didefinisikan biasa dimasuk multicolor yang kayak tadi gue bilang, ini kan bagus warnanya kayak fancy kan, kadang yang menarik, ada yang kayak FCCP atau wide scale gitu kan. Nah itu biasanya orang kan nggak bisa masuk nih di kelas multicolor, nggak masuk karena warnanya satu dominan, misalkan kayak warna putih dominan atau warna kedua, warna ketiga dikit doang. Karena di multicolor udah sulit banget menang deh kondisi sekarang karena multicolor belakang kan ikannya bagus-bagus. Nah biasa terus orang lah membuat kelas EOC itu. Jadi kelas EOC nanti biasanya kita akan bagi-bagi. Biasanya kan udah jarang sih nyebut EOC, sebenarnya lebih ke color variation. Nanti dibagi-bagi lagi. AOC itu sebenarnya nggak ada, makanya kalau ditanya bedanya apa EOC itu nggak ada karena persepsi orang pun berbeda-beda. Persepsi lu atau mungkin gua atau dengan juri-juri lain pun bisa berbeda tentang EOC. Gua juga bingung. Kok kelas AOC yang begini? Kok yang ini ikannya beda lagi? Kok yang ini kayak gini? Iya, karena nggak ada pendefinisian jelas gitu loh. Makanya persepsinya beda-beda. Makanya kalau gua prefer nggak ada yang nama menulis. Kalau gua bikin notes, gua nggak mau bikin tulis kelas EOC. Karena itu akan rancu, semua apa ya bisa gitu. Kayak semua kelas jadi satu di situ gitu. Iya, sebenarnya kayak ya udah kayak ya udah ikan apa bebas lah, kayak itu ikan bebas aja udah mau apa enggak bukan bebas, tadi bahasa lu apa? Ikan sampah. Iya, kalau kayak ya udah ikan apa aja masuk ke situ kan, tinggal abis tuh ya udah selera jurinya mau yang mana. AOC kepanjang koi, tanco, starter masuknya situ kan? Masuk aja semua situ, apa aja bisa masuk. Kayak bahkan marble multicolor pun nih yang udah jelas ada standarnya. Ini kan bagus marble, lu masukin EOC bisa. Tapi sebenarnya kelas AOC itu berarti merusak dong. Iya. Merusak kelas-kelas yang lain yang sudah ada standarnya. Menurut gue ya. Iya, kan? Karena di kelas AOC itu kan jadinya kayak ya buangan balik lagi kayak buangan itu. Betul. Emang makanya IBC pun menghilangkan kelas EOC. IBC pun udah sadar dari 2017 gitu loh. Cuman kadang-kadang karena sebenarnya namanya apa ya, saat IBC ngebuang kelas EOC, wah itu banyak banget tuh yang ributin. Kenapa EOC nggak ada, kenapa ganti multicolor standar tuh jadi gini gitu kan? Ya karena itu berpengaruh ke uang makan mereka, dagangan mereka. Selama ini kayak misalkan kayak lu udah termasuk salah satu yang ngejual ikan, ini bisa masuk EOC semua, asal ikannya ini bisa masuk EOC. Enggak, enak aja. Gua Enggak maksud gua kayak dari 2000 banyak kan semua fancy nih. Semua ikan tuh coba kalau ditanya ini kelasnya apa EOC, ditanya kontes ini kelasnya apa EOC. Gitu loh. Jadi enak aja karena emang bener bisa. Sedangkan kalau sekarang pas ada multicolor ada jelas guideline-nya apa, mereka udah nggak bisa tuh ngeliat, oh ini kan EOC. Karena orang tahu ikan ini nggak bisa menang di multicolor. Ini multicolor, karena jenisnya banyak di multicolor. Makanya waktu itu banyak banget orang yang terutama yang ternak fancy yang warna-warna itu ribut gitu karena kenapa EOC dihilangin gitu. Karena kan wah mereka jual EOC kan mahal-mahal tahu harganya. Terus karena tapi nggak ikut kontes. Gini, karena EOC itu mungkin kebanyakan kayak
ikan-ikan unik dong. Iya, ikan-ikan unik. Ikan-ikan unik kayak tanco itu kan masuknya ikan unik. Iya. Dia cuma ada tompel di kepala, tompel di badan dia, dan itu kan tidak ada kriteria untuk kontrasnya, tidak ada kriteria untuk balance-nya kan. Iya. Tapi kan unik menurut lo. Kalau menurut gue bisa aja tanco, aku udah sering tiap podcast gue ngeliat ada tanco, nggak unik udah kan. Oh iya betul memang. Tapi sebenarnya kalau kita bandingin di kelas-kelas yang sudah ada, karena kan bisa nih kita ngebahas tanco ya. Kayak tanco gitu kan dia balance enggak, kontras enggak. Kontras masih bisa kontras karena selo dan merah. Tapi kan, oh iya betul, selo dan merah. Paling balance-nya dia tidak dapat. Betul. Ya, karena kan biasanya cuma di kepala doang atau di bagian part of body-nya doang kan. Sedangkan siripnya yang lain satu warna. And the end kelas AOC itu, tapi kayaknya terakhir masih ada dong. Ya kadang-kadang masih ada. Kadang-kadang masih ada panitia mau membuat kelas itu gitu kan. Karena tetap ujung-ujungnya mereka mencari entry gitu kan. Tapi yang jadi susah siapa ya? Juri-jurinya. Benar. Yang susah jurinya sendiri. Benar, karena kayak semua kelas jadi satu. Iya. Panitia mah enak aja dapat duit, terima duit kan. Iya benar. Entry banyak set ya kan makin banyak. Apalagi sekarang entry. Bisa. Apalagi sekarang entry minimal 1000-an. Lu hitung dah tuh berapa ya? Iya. Sedangkan abis itu yang susah siapa? Juri, karena yang harus membuat keputusan 1, 2, 3 juri yang harus mempertanggungjawabkan pilihannya itu ya juri ke peserta. Kenapa ikan ini kalah? Bisa nggak jawab base-nya berdasarkan apa? Saat lu ngomongin kenapa ikan yang tanco ini lebih bagus daripada ikan yang menurut lu warnanya lebih menarik, warna-warni. Betul. Gue bisa jawab apa? Gue kayak selera gue apa gitu doang kan. And then lu kesel gak? Tapi iya dong, kalau buat gue ya nggak fair lah. Nggak fair kan? Kalau ngomong selera lu gitu Iya. gitu. Makanya sekarang kalau gue sebagai panitia dan sebagai juri, gue pengennya bikinnya tuh oke lah, kita sebenarnya ikan ini emang sebenarnya harusnya kita akomodir gitu kan, karena emang banyak awal yang peminat di situ. Cuman kan kita nggak bisa seliar itu gitu loh, nggak bisa bener-bener liar semua itu tanpa guideline. Jadi satu. Iya, makanya kan sekarang kan udah mulai ada nih pembagian kelas kayak fancy red base, fancy yellow base, walaupun ikan ini belum ada nih kesalahannya apa-apa, cuman at least kita ada guideline-nya gitu loh. Fancy red base itu harus seperti apa, fancy yellow base seperti apa, yang black base itu seperti apa. Itu jatuhnya kayak kelas baru ya? Ya, jadi nanti itu di kelas color variation itu nanti dibagi-bagi lagi. Oh. Jadi nggak semua jadi satu, jadi kita nggak membandingkan antara koi dengan fancy. Karena itu udah bener-bener totally selera kan. Betul. Sedangkan kalau kita masih ngebandingin kayak sama-sama fancy red base kan sama-sama base-nya merah kan. Misalkan kayak ada yang FCCP atau Hellboy, itu at least masih mirip-mirip lah. Jadi nanti tinggal ke bentuk gitu kan. Faktor utama lebih ke bentuknya aja. Cuman kan udah ada pemisah-pemisah warnanya gitu kan. Walaupun itu pun masih ujung-ujungnya masih ada seleranya juga. Betul, tetap. Tapi kan kalau gue lihat ini step awalnya dulu sih, kita bikin ini, nanti kedepannya kita lihat nih. Karena semua pada dasarnya Hellboy, fancy ini, yang menentuin ikan bagus itu siapa sih? Kalau standar yang udah ada kan kita udah ada acuannya. Kalau sekarang kan orang bilang misalkan Avatar, yang bagus, yang kayak gini, siapa yang nentuin? Yang dagang aja kan, yang menurut gue yang ternak. Yang bagus gini. Yang lain setuju gak? Yang lu sama gue ternak, kita sama-sama ternak di Avatar. Tapi Avatar lu yang seperti ini, Avatar gue yang seperti ini. Ya lu pasti mempertahankan yang lu ternak dong. Gue juga mempertahankan yang ternak yang menurut kita bagus gitu. Cuman kan gimana caranya kita membuat standar yang nge-scoop dua-duanya gitu, gak ke salah satu. Gak ke salah satu pihak. Jangan sampai ada yang dirugikan. Karena pasti mempertemukan dua ini gak akan bisa sih. Gue sih udah pernah mencoba waktu itu di SNI ngebentuk standar plakat SNI. Benar kata si Domi, semakin lu tahu, Sekarang lu tahu, makin lu nggak berani juga bilang itu bisa buat komu gitu loh. lu akan semakin takut untuk ngomong ini ikan kongret lah, ini ikan balance lah, ini kontrasnya. Bisa apalagi ikannya bisa menang nggak? Wah itu udah paling. Iya. Tapi gua nggak pernah dengar sih dong bahasa kontras, kalau bahasa balance ya. Bener. Semua saya akan bilang balance, tapi untuk bahasa kontras tidak. Gua nggak pernah dengar bahkan. Bener. Nggak. Iya. Nggak Karena pernah itu kunci utamanya di semua kelas pattern dan IBC itu multicolor semua itu harus kontras. Kontras itu. Key-nya itu terang dan gelap. Terang dan gelap. Warna gelap itu apa aja? Merah, hitam, hijau, biru, kuper. Warna terang itu kuning, putih, selo, oranye,
gold. Gold. Nah, Tuh, Iya. kontras. Pembagian itu harus seimbang pula, balance. Dari kontras itu ke balance. Oke. Om Domi, untuk kelas multi, kalau dorsal anal keluar merah, cuman kaudalnya belum keluar merah, itu termasuk balance nggak? Oke, yang harus kita lihat ada di dorsanya itu satu warna apa dua warna? Betul, balik lagi harus dilihat lagi Iya, kalau hitamnya. dorsanya udah dua warna, ya itu nggak ada masalah, Betul. gitu loh. Kalau masalah balance apa enggak kan nanti kita mesti ngebandingin yang lain gitu kan. Bang, punya referensi toko referensi yang jual beta buat kontes nggak? Yang udah trust? Gua kasih tahu sama lu ya. Semua penjual cupang itu semua pasti punya ikan kontes. Elunya dulu belajar pinter, Bang. Heran gue. Lu dulu belajar pinter, Bang. Ini nonton ya nanti nih. 7 hari 7 malam lu tonton ya, Bang. Oke kan? Tetap semuanya. Menurut gua ya, selama gua main ikan cupang ini, lu beli ikan kayak 35 ribuan, lu beli 50, bisa kok. Bisa. Dan bahkan disawin kok. Tapi Gue pernah beli ikan ya jujur ya. Gue beli ikan 5.000 perak, ya, menang best of division. best of division. Ya. Tergantung gimana, kalau lu pinter, lu nggak usah beli ikan mahal untuk menang. Balik lagi lu kudu pinter, Bang. Ya, kalau lu bisa ngeliat ikan, lu nggak harus beli ikan mahal untuk menang. Betul. Kalau lu goblok, lu beli ikan mahal pun nggak bisa menang. Balik lagi. Ya, betul. Balik lagi kitanya harus pinter dulu. Iya. Yang penting lu paham gitu. Jadi jangan lihat oh ikan ini mahal pasti bagus bisa itu enggak gitu. Betul. Bro, King of AOC Tanjung Pinang kan dibagi dua, modern dan tradisional. Perbedaannya apa? Nah, untuk kontes-kontes seperti ini gua pun nggak tahu gitu loh. Karena ya udah itu panitia kadang-kadang kayak seperti gua bilang nyari untung. Ya udah buka kelas banyak-banyak ya. Yang pusing kan juri, tinggal ribut-ributnya aja. Tapi gue mau nanya deh dong. Modern dan tradisional gue pun nggak tahu karena yang bikin kelas bukan gua Tapi gitu gue loh. mau nanya deh dong. Gua nggak bisa bertanggungjawabkan apa yang mereka buat kan. IBC itu kan sebenarnya dia sudah punya standar untuk penilaian dan kelas, betul? Betul. Tapi IBC itu tidak punya misal Mams mau mengadakan untuk kontes, misal ya Mams mau mengadakan kontes dan kayak nge-apply gitu di ACC atau enggak, pantas atau enggaknya itu nggak ada ya? Ada. Kalau Ada. untuk kontes action itu udah ada rulesnya. Oke. Lo harus harus punya sertifikat semua, standar tempatnya seperti apa, kelasnya minimum berapa, kelasnya apa aja itu udah ada. Cuman kan yang sekarang ada banyak di Indonesia ini adalah oke lah mereka sebut kontes IBC tapi bukan yang resmi terdaftar gitu loh. Cara ngebedainnya? Sekarang pokoknya untuk tahun ini nggak ada yang namanya resmi IBC yang terdaftar karena Oke. lagi corona jadi emang dia Corona. nggak ada. Nah tinggal melihatnya adalah biasa sih logo. Cuman kan kalau lu bukan kontes IBC yang resmi sebenarnya lu nggak boleh pasang logo. Kadang-kadang orang Betul. pasang aja logo IBC. Oh, itu jadi masuk yang kayak kita member IBC itu ya, masuk poinnya ke situ ya. Jadi kalau lu ada kontes nih pakai standar IBC tanpa logo dan sebenarnya sih lebih lihat kelas-kelasnya aja sih sama juri-jurinya. Kalau juri-jurinya sertifikat semua itu kemungkinan besar dia udah registered. Dan kelasnya itu ada kelas action itu biasa kelas A B C D E nya tuh standar tuh. A ada 9 kelas, B ada 5 kelas, Ya, C ada 9 kelas, D-nya ada 11, E-nya ada 4 kelas. Nah, biasanya itu standar. Itu kelasnya semua sama, terus jurinya semua juri yang sertifikat. Nah, itu biasa udah sanction. Kalau udah kelasnya udah dikitin, ditambahin terus ada kelas-kelas yang aneh-aneh. Nah, itu biasa bukan tuh, apalagi jurinya ada yang bukan juri sertifikat. Nah, sebenarnya kayak nanti next nih besok kan ada event teras kota itu Betul. pun bukan event resmi karena jurinya pun nggak 100% sertifikat karena posisinya adalah kita susah nih juri Indo kan dikit banget yang sertifikat kan, sedangkan kita butuh event kan, jadi kita ada beberapa juri yang kita percaya emang dia kredibel, punya background, cuman kan nanti didampingi dengan juri-juri yang bersertifikat. Betul, gitu, sebenarnya betul. Nah, itu berarti sebenarnya memang selama pandemi ini memang untuk yang resmi itu memang ditiadakan Nggak ada, ya. dulu gitu. Guys, balik lagi. Di sini gue sama Dom sedang membahas masalah standar untuk kelas multicolor, marble dan AOC. Jadi
Kalau kalian mau bertanya seputar itu aja ya, jangan di luar itu. Seputar hanya, gue ulangi lagi, multicolor, marble, dan AOC. Silakan bertanya, mumpung ya. Tadi kita ngegas udah sampai mana tadinya? Tuh nggak asik tuh, udah habis tiba-tiba. Iya. Ada Ini ada nih. Dengar-dengar Transkota OC bakal dipecah by kelas. Iya, yang kalau nggak salah itu nanti ada, bentar ya gua cek dulu. Transkota itu kemungkinan ada 8 atau 9 kelas color variation. Yang pecahan dari AOC ya? Nah, Wow. jadi ya ada 9 kelas. Nanti di kelas kota kita akan kemungkinan ada 9 kelas. Jadi kasih fans itu kita bagi jadi 3. Yang tadi gue bilang red base, orange base sama yellow base. Nah, terus koi base dibagi 2, yang metalik sama non metalik. Terus yang black base itu kayak dibagi ada 4 kayaknya. Itu nggak tahu namanya, sparkling iridescent black base fancy. Pusingan lu. Pelan-pelan kalau ngomong pelan-pelan dong. Sparkling iridescent black base fancy namanya. Sparkling Iridescent iridescent black base black base fancy. fancy. Iridescent itu apa tuh? Iridescent itu warna irid. Iridescent Oh. itu jadi lapisan warna di luar warna daging. Jadi kayak misalkan biru, hijau, copper, Oke. platinum, gold, itu kan lapisan warna sisik. Itu semua namanya iridescent. Jadi biasa kayak itu sparkling iridescent itu biasa kayak yang biasa kita sebut avatar atau galaxy, itu masuk ke situ. Atau kayak black mamba yang titik-titik juga masuk ke situ. Terus ada lagi partial iridescent marking fancy. Nah ini yang kayak blue black light BBL yang setengah-setengah ya, betul. yang atau enggak kayak panda. Panda pun kan putih biru kan, partial iridescentnya setengah-setengah gitu, partial marking fancy gitu. Ini bukan black base doang, tapi jadi BBL dan panda bisa masuk situ. Terus ada lagi samurai black base fancy. Nah samurai itu gimana sih sebenarnya kalau yang dimaksud di sini adalah yang kepalanya itu ada topeng. Ya, samurai. Itu baru disebut samurai karena di Thailand tuh awalnya samurai itu siapa sih yang penemunya itu orang Thailand. Richard Paisamuan, dia yang bikin nama samurai. Nah itu kenapa awalnya tuh ya udah di kepalanya doang, di belakangnya pun nggak ada gitu. Cuman Ada topeng kayak topeng samurai. hitam only belakangnya Iya, berarti, hitam black only. Tapi karena itu kan susah banget, itu rare banget. Jadi yang selama kepalanya Putih. masking dan Masking. badannya nanti setengah belakangnya ada putih pun nggak masalah. Cuman tetap yang penting kepalanya ada masking dulu. Oh. Kalau cuma badannya setengah, sekarang banyak tuh yang sama badannya doang kan? setengah tapi kepalanya yang botak. Mamba. Gitu. Nah itu nggak bisa Bahasa dimasuk, dagangnya. ya nggak bisa masuk samurai. Bahasa dagang. Ya maksudnya gitu. Oh, jangan pakai. Nanti untuk penjelasan lebih jelasnya sih nanti bakal ada satu itu lagi sih setelah kita bikin guideline-nya, nanti bakal dipresentasikan lagi untuk acuannya gitu. Balik lagi kita hanya membahas masalah multicolor, marble, dan AOC untuk kelas kontes IBC Ya, standarnya, Ngebahas warnanya aja ya. ngebahas warnanya ya. Tapi lu jangan suruh kita berdua untuk ngadi-ngadi ngebayang-ngebayang gitu loh, tanpa ngelihat ikannya gitu, sesuatu yang nggak bisa dijawab tanpa melihat ikan. Ya. Itu jangan ditanya coy, gitu. Nanti semua ini akan kita save, akan kita upload, pasti akan ada di YouTube Iya, kita, IGTV. di IGTV-nya kita, itu pasti akan kita upload. Karena ini adalah edukasi gitu buat kalian. Di teras kota tanggal berapa? Tanggal 26 sampai 29 November 4 hari. 4 hari. Kita bikin 4 hari, jadi kalian misalkan hari Kamis masuk ikan, hari Jumat penjualan, masih ada waktu 2 hari untuk lihat ikan, jadi nggak terlalu penuh crowded. Betul, di satu betul, hari. betul. Oke, jangan lupa nanti ikut ya setiap kelas kontes, kalau ada kontes Kalau di mau- setiap daerah-daerahmu. Kalau mau ketemu ikut. Maaf Beta, datang ke teras kota. Kan Diusahakan. dia susah ditemuin kan. sekarang kan menurut gue sekarang tuh kontes tuh udah banyak banget ya di setiap daerah, dimanapun itu udah ada banget, ada. Kalau kalian sempat, kalau kalian bener-bener banget berminat untuk main di ikut-ikut kontes, apa udah beli ikan mahal-mahal, datang. Ya mumpung bisa datang lihat Bener, langsung deh. mumpung bisa datang. Ketika lu nggak sesuai, kok ini ikan bisa menang, tanya ke jurinya ya guys, gitu. Tanya juri juga
langsung nggak bisa pas di arena. Karena kalau udah setelah lewat arena kita nggak bisa lihat ikannya, nggak bisa membandingkan, itu susah gitu. Kalau di arena kita udah bisa ikannya mana gitu. Kadang-kadang lu nunjukin setelah kontes, nunjukin foto ini kenapa kalah, kadang kita nggak tahu di arena kondisi apa, kita udah lupa loh ikan menjadi seberapa banyak gitu kan. Betul. Oke guys, nanti video ini pasti bakal diupload di YouTube-nya Babang Domi Jurusan Cupang. Betul, dan akan diupload di IGTV kita masing-masing. Di follow Boston Beta dan Mams Beta. Yang mau belajar-belajar, yang mengerti mengenai multicolor, apa itu tentang standar untuk multicolor, marble dan AOC, boleh ditonton ulang. Nanti akan kita sertakan juga foto-fotonya ya Dom ya untuk standarnya. Nanti tadi 3 hal yang tadi gue tunjukin kalian, nanti akan gue masukin ke di IG story, gue taruh di highlight deh biar gampang aksesnya. Betul. Untuk standar-standarnya. Terus yang mau tahu standar IBC secara keseluruhan, yang untuk bahasa Inggris juga ada di highlightnya Boston Beta, dibuka aja. Nanti bahasa Indonesia nanti kalau udah dapet, gue upload juga deh, gue masukin. Info ya, tag ya. Iya. Ditunggu ya kalian ya. Jangan lupa ditonton ulang pelan-pelan gitu, didengerin. Kalau mau pinter, belajar dulu. Terus kalau ada kontes, usahain datang ya, jangan sampai. Terkadang itu juga oke lah, seller suka banyak juga yang ngebego-begoin. Tapi terkadang juga seller nggak ngebego-begoin, tapi misalnya sama-sama bego dong. Iya. Kadang-kadang apa ya? Nggak semua seller itu berusaha menipu. Betul. Tapi seller itu pun dapat ilmunya udah salah dia. Betul. Makanya gue selalu bilang nih sama orang-orang baru gitu, yang gue udah deket sih, gue pasti ngomong sih yang udah deket. Tapi kalau yang nggak terlalu deket, gue nggak bakal gitu berani ngomong. Gue selalu bilang jangan sampai salah berburu. Jangan sampai salah berburu gitu aja. Karena sering informasi salah disebarkan satu orang, terus akhirnya yang salah itu jadi benar. Bukan, tapi yang lebih gampang tersebar memang yang salah ketimbang yang benar. Iya. Begitu. Oke guys. Udah. Terima kasih untuk hari ini. Nanti akan kita upload. Silakan ditonton ulang. Terima kasih buat hari ini. Domi, thank you buat hari ini. Sama-sama udah mau hampir di sini. Oke, thank you semuanya buat malam ini. Nanti ditonton lagi ya. Kita akan upload di IGTV kita dan di YouTube kita. Oke. Thank you. Bye bye semuanya.